Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fleonida Amanda di kelas fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola khususnya pada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Pertama-tama kita perhatikan gambar yang telah saya buat ini. Nah, ini ada V0x, V0 dan V0y. Nah, V0 ini merupakan vektor kecepatan awal. Nah, ini merupakan vektor kecepatan awal. Terus, V0x dan V0y adalah proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Dan Vt ini merupakan kecepatan sesaat pada saat T beberapa detik atau beberapa menit. Nih. Ini vektor kecepatan. Masuknya di sini ya. Nah, di sini. Sini. Oke. Masuknya di sini. Nah, itu merupakan Vt. Kemudian ini adalah Vtx. Ini variasi pada sumbu X, komponen pada kecepatan sesaat pada sumbu X, dan ini merupakan Vty, kecepatan pada sumbu Y. Kecepatan sesaat maksudnya. Nah, untuk menentukan kecepatan awal, perhatikan saja vektor pada kecepatan awal. Nah, yang ini. Kita akan menentukan kecepatan awal. Perhatikan vektor pada kecepatan awalnya. Nah, untuk mempermudahnya, kita pisahkan pada gambar selanjutnya. Kita ambil ini saja pada gambar selanjutnya. Analisis ini saja. Nah, untuk mencari kecepatan awal, maka kita pisahkan gambar yang tadi, yang V0-nya tadi, dan kita analisis yang khusus untuk V0-nya aja. Biar lebih gampang. Nah, ini berarti ada V0x tadi kan? Di sini juga V0y. Dan ini ada V0. Nah, setelah itu kita carilah ini. Oh ya, ini ada proyeksinya. Ini kan V0y, ini kan kecepatan awal yang diproyeksikan atau proyeksi pada sumbu Y. Ini juga proyeksi pada sumbu X. Nah, kita cari kecepatan awalnya. Kecepatan pada V0x dan juga V0y-nya. Maka, untuk mencari V0x dan V0y-nya, kita akan menggunakan rumus dari trigonometri. Di mana ada masih ingat? Nah, rumus trigonometri Y X per R. Depan, samping, miring. Ya. Nah, untuk mencari V0 X, ya, kita lihat pada pada rumus trigonometri ini. Sebelumnya, kita ingat dulu trigonometri itu seperti apa. Trigonometri itu sin theta itu sama dengan Y per R. Sedangkan cos theta sama dengan X per R. Nah, pada gambar ini yang mana sih Y-nya? Maka sin theta berarti ini kan proyeksi kan? Kita cari yang Y. Nah, untuk mencari yang Y ini, V0Y ini. Nah, ini kan miringnya. Ini R-nya. Ini Y-nya. Ini X-nya. Ya kan? Nah, untuk mencari pada sumbu Y, maka sin theta sama dengan Y per R. Kenapa bukan ini? Ya, karena ini adalah X. Karena kita masih pada sumbu Y, maka Y per R.
Iya kan? Nih kayak gini. Terus Y per R di sini apa? Y per R di sini adalah fenol. Y seper fenol. Garis miring kan fenol. Di fenol Y seper fenol. Sehingga fenol Y sama dengan, abaikan saja ini ya. Ini kan cuma rumus trigonometrinya. Ini sudah persamaannya. Kan di fenol Y sama dengan ini kali ini. Jadi fenol sin theta. Sudah. Sekarang cari fenol X-nya. Nah, fenol X berarti cos theta sama dengan X per R. Ini kan X. Ini kan? Maka sama dengan fenol X per R. Sehingga fenol X sama dengan, oh ini adalah fenol ya, fenol cos theta. Nah, dapatlah kecepatan awal pada sumbu Y, itu fenol Y, dan juga kecepatan awal pada sumbu X, atau fenol X. Kemudian, kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini merupakan kecepatan benda pada beberapa detik atau beberapa menit. Nah, pada konsep gerak parabola, apabila kita meninjau gerakan benda pada sumbu X, maka yang berlaku adalah gerak lurus beraturan. Mengapa? Karena pada sumbu X tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, atau V konstan. Hal ini juga sesuai dengan hukum Newton 1 yang mengatakan bahwa benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, kemudian itulah yang terjadi pada sumbu X. Maka kecepatan pada sumbu X pada setiap titiknya itu akan tetap sama. Kemudian sedang pada sumbu Y itu berlaku GLBB. Mengapa? Karena ketika benda bergerak seperti parabola pada sumbu Y, maka akan ada gaya luar yang mempengaruhinya, yaitu gaya gravitasi dan juga gaya berat. Sehingga kecepatan benda pada sumbu Y semakin lama akan semakin berkurang. Jadi, intinya kecepatan benda pada sumbu Y semakin lama semakin berkurang dikarenakan gaya berat itu sendiri yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Nah, sesuai penjelasan tadi, sehingga pada sumbu Y kecepatan sudah tidak sama atau tidak tetap lagi seperti pada sumbu X, sehingga berlakulah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kemudian mari kita cari kecepatan sesaat dan kecepatan sesaat pada sumbu X dan kecepatan sesaat pada sumbu Y sesuai dengan penjelasan tadi. Nah, pada sumbu X tadi kan katanya kecepatannya akan konstan karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, sehingga Vtx ini karena kecepatan konstan otomatis kan tidak ada perubahan kecepatan pada sumbu X di setiap titik. Sehingga Vtx ini akan sama dengan V0 X, yaitu V0 cos theta. Kemudian bagaimana dengan sumbu Y? Nah, sumbu Y tadi kan ada gaya luar yang mempengaruhinya, ya kan? Sehingga kecepatan tidak tetap lagi, yaitu berlaku GLBB. Ingat, pada persamaan GLBB, Vt itu sama dengan V0 dikurang dengan AT. Nah, kita terapkan pada kasus ini, sehingga Vty itu sama dengan V0y
dikurang dengan GT. Kenapa A-nya berganti jadi G? Nah, berubah karena gerakannya vertikal, sehingga A ini berganti menjadi C. Gitu. Nah, kita ganti lagi. VTY ini kan sama dengan fenol Y tadi apa? Fenol sin theta dikurang dengan GT. Sehingga didapat ini adalah VTX-nya dan ini adalah VTY-nya. Oke. Jadi sesuai yang kita bahas tadi, bahwa kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y yang berdasarkan rumus trigonometri, fenol X merupakan fenol cos theta dan fenol Y merupakan fenol sin theta. Kemudian kecepatan saat yang kita lambangkan dengan VT itu merupakan kecepatan benda pada beberapa saat. Dan kecepatan saat pada sumbu X dipengaruhi kecepatan saat pada sumbu X itu sama dengan GLB. Terjadi gaya GLB-nya. Kenapa? Karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Sedangkan pada sumbu Y itu GLBB. Karena ada gaya luar yang mempengaruhinya, G atau T-nya tadi. Dan fenol X rumusnya sama dengan VTX. Atau VTX sama dengan fenol X. Kecepatan saat tadi sama dengan kecepatan awal pada sumbu X. Kemudian pada VTY itu rumusnya V0Y dikurang dengan KT. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, pada kesempatan berikutnya akan kita bahas. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.